Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan bisa melanjutkan apa yang mulia, melanjutkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat-nikmat yang agung, nikmat thalabul ilmi, nikmat mempelajari tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Melanjutkan pertemuan kita jamaah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah di dalam tafsir surah Al-Buruj. Sekarang kita memasuki bagian akhir, yaitu mulai dari ayat yang ke-12 ya. Kita buka dulu ya. Kita sisipkan maudhu'ul ayat ya. Judul untuk pembahasan kita di sini adalah dzikru ba'di sifatillahi ta'ala. Di sini dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-12 sampai akhir disebutkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asariha fi khalqih, dan juga disebutkan asarnya. Asar dari sifat-sifatnya itu pada makhluknya. Ini penting kita kaji. Kita penting mengkaji sifat-sifatnya Allah dan asarnya. Mengapa? Ya, karena katsirun minan nasi yajhaluna 'azamatallahi. Mengingat banyak dari manusia itu mereka jahil, tidak mengetahui keagungan Allah. Wala ya'rifuna ma lillahi min asma'in wa af'alin tadulu ala annahu wa al-fa'alu lima yuridu. Manusia banyak yang tidak mengetahui nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama, sifat-sifat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat, satu-satunya zat yang al-fa'alu lima yurid, yang maha mengerjakan apapun yang dia kehendaki. Sebagai contoh, fakamin qaumin taghin batasyabihim, maka alangkah banyaknya kaum yang melampaui batas. Allah Ta'ala itu menindak mereka. Dia Ta'ala menindak mereka. Wa ma fir'aunu wa qaumuhu illa misalun liman waqa'a bihim batsyullahi wa syiddatuh. Dan tidaklah Fir'aun beserta kaumnya melainkan sebagai suatu contoh bahwasanya telah terjadi padanya itu tindakan dari Allah, siksaannya yang sangat keras. Wa hadzal batsyu laisa biba'idin anil ladzina kadzdzabul Qur'an, dan hendaknya diketahui bahwasanya tindakan seperti ini, tindakan dari Allah seperti itu bukanlah sesuatu yang mustahil, bukanlah sesuatu yang jauh terhadap orang-orang yang jika memang mereka itu mendustakan Al-Quran. Jika mereka orang-orang yang mendustakan Al-Quran, maka sangat dekat, sangat mungkin sekali mereka mendapatkan hadal batsyu. Ya, ini ikhwah,
Makanya penting semua kita di sini mengkaji, mempelajari, meneruskan ini pelajaran ya, surat Al-Buruj ayat yang ke-12 sampai akhir. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Silakan dibuka ya, dibuka kitabnya dalam tafsir yang kita kaji, tafsir Taisir Al-Karimir Rahman Syekh As-Sa'di, bagian ayat yang ke-12 ya. Bagian yang ke-12 dibuka, bagian ayat yang ke-12. Ini ikhwah pembahasan kita ya. Ayat yang ke-12, inna batsya rabbika lasyadid. Ya, itu kan sekarang ya, inna batsya rabbika lasyadid. Apa artinya jemaah ikhwati fillah yang berbahagia rahimani rahimakumullah? Inna batsya rabbika, inna batsya rabbika, inna batsya rabbika lasyadidun. Mana batsya? Ukubah. Inna ukubatahu, inna ukubata rabbika, inna ukubata rabbika, inna ukubatahu li ahli al-jaraimi wadzunubil idhami laqawiyatun syadidatun wa huwa bil mirsadi lidzalimin. Di sini ukubatahu menafsirkan batsya rabbika, siksaan Rabbmu. Sesungguhnya siksaan Rabbmu, tentunya siksaan Allah kepada orang yang berhak mendapatkan siksaan. Siapa yang berhak mendapatkan siksaan? Nah, ini beliau jelaskan bahwa ukubahnya Dia Ta'ala itu kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Li ahlil jaraim, kepada pelaku-pelaku jaraim, orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang ahli adzunubil idham, orang-orang yang pelaku dosa-dosa yang besar, pelaku dosa-dosa yang besar. Jadi yang tentunya yang Dia siksa adalah orang-orang yang punya jaraim, yang punya pelanggaran-pelanggaran ya. Orang-orang yang punya pelanggaran-pelanggaran, orang-orang yang punya dosa-dosa yang besar. Laqawiyatun syadidatun, ini menerangkan lasyadidun. Kalau batsya lasyadidun ya kan, batsya kan mudzakkar. Ini karena beliau tafsirkan dengan ukubah muannas, maka juga khabarnya muannas. Inna ukubatahu laqawiyatun syadidatun. Ya gitu. Khatib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau jelaskan ikhwah, menukil firman-Nya Allah yang di lain tempat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah labil mirsad. Apa artinya? Dia Ta'ala adalah wahuwa bil mirsadi lidzalimin. Di Dia Ta'ala ya ikhwah itu walaupun banyak orang yang berbuat kemungkaran, banyak yang berbuat pelanggaran, tidak sedikit yang mengerjakan dosa yang besar, itu yang pertama kita harus tahu Dia Ta'ala laqawiyatun syadidatun ukubahnya. Jadi ukubahnya adalah laqawiyatun syadidatun. Kemudian juga mereka nggak boleh merasa aman. Nggak boleh merasa aman. Ya, qawiyah itu kalau disiksa. Jangan begitu. Memang sekarang barangkali belum disiksa. Memang sekarang barangkali masih aman. Tapi ingat, Dia Ta'ala adalah wahuwa bil mirsadi lidzalimin. Ya, Dia Ta'ala itu bil mirsadi lidzalimin. Dia Ta'ala zat yang maha mengawasi orang-orang yang berbuat zalim.
sekalipun kedzalimannya tidak seketika dibalas. Jadi orang jangan sampai ketika kedzalimannya tidak segera dibalas, kedzalimannya masih aman-aman saja, jangan merasa dibiarkan. Tapi hendaknya orang itu mengerti Dia Ta'ala adalah bil mirsad. Dia Ta'ala selalu mengawasi. Memang Dia Ta'ala adalah mirsad, bermakna mengawasi, tapi yuhmiluhu qalilan. Berjemaah itu mirsad, makna al-mirsad adalah mengawasi orang yang dolim, kemudian kedolimannya tidak langsung ditindak, tetapi yuhmiluhu qalilan, memberikan tangguh. Yuhmiluhu apa? Bukan yuhmiluhu ya, yumahiluhu. Dia Ta'ala yumahiluhu qalilan, apa Dia Ta'ala memberikan tangguh sebentar. Ya, tidak langsung disiksa, tapi diberi kesempatan bertaubat. Ya, diberi kesempatan bertaubat sebagaimana yang telah kita terangkan, yang telah kita lalui kemarin di surat ini, ayat yang ke-10, ya kan? Di sana berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu. Nah, kan gitu. Ini Dia Ta'ala masih memberikan peluang bertaubat. Yang disiksa itu kalau summalam yatubu. Ya, kalau mereka fatanul mu'minin wal mu'minat tapi yatubu, masih diberi aman oleh Allah, diampuni oleh Allah. Nah itu. Memang Dia Ta'ala itu apa? Wahwa bil mirsad. Dia Ta'ala mengawasi orang yang durhaka, ya. Dia Ta'ala mengawasi orang yang durhaka, tetapi ingat, jangan dianggap nggak ditindak. Jangan dianggap aman selamanya jika tidak bertobat. Dia Ta'ala mengawasi dan Dia yumahiluhu qalilan. Dia Ta'ala itu memberikan tenggang tempo sebentar. Summa ya'khudhuhu ahdza azizim muqtadir. Kemudian jika tiba waktunya, diberi waktu, diberi tempo, kok tidak bertaubat, ya Dia Ta'ala akan menyiksanya, menindaknya dengan seperti tindakan raja yang maha perkasa, yang maha mampu. Itu al-mirsad. Ya, itu al-mirsad. Di sini dipahami, jangan saya itu merasa aman ketika dibiarkan. Dia Ta'ala tetap mirsad. Ya, Dia mengawasi kedzalimannya dan memberi tempo. Nah, itu harus disadari, itu ditunggu Dia. Diberi peluang oleh Allah, itu memang maha pemurahnya Allah, orang itu bertaubat ataukah tidak. Jika nggak bertaubat, dia nggak mungkin aman. Dia pasti mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana itu yang Allah firmankan di lain ayat, wa kadzalika akhdzu rabbika idza akhadal qura wa hiya dzalimatun inna akhdahu alimun syadid. Jadi seperti itulah. Jadi seperti itu. Apa dzalika? Kemudian syarahnya seperti itu ini. Apa? Jadi Dia Ta'ala itu pertama mengawasi. Al-mirsad ya, mengawasi orang-orang yang melanggar, mengawasi orang-orang yang punya dosa-dosa yang besar. Nah gitu, mengawasi lalu memberi tempo, ya, yumahiluhu qalilan, memberi tempo, diberi tempo sebentar, ya. Sebenarnya itu ya bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, ya bisa 30 tahun. Karena dunia ini sebentar. Ya, dunia ini sebentar. Dunia itu tidak lama, kan gitu. Maka kita jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang ahlul jaraim, ahlul dzunubi wal idham, tetapi sampai tua masih belum ditindak. Itu bukannya aman, itu bukannya lama, itu sebentar. Itu sebentar dibandingkan nanti yaumul qiyamah yang kekal abadi. Ya begitu itulah ya tindakan Rabbmu bila Dia menindak orang-orang negeri yang berbuat dosa, yang berbuat dolim. Ya, sesungguhnya Dia memberi tempo, memberi kesempatan, tapi bila tiba waktunya, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya tindakannya, siksaannya
adalah sangat menyakitkan dan sangat keras dan pedih. Nah gitu. Ini seperti yang diterangkan di muka tadi, banyak orang yang kadang tidak tahu seperti itu. Ya, seperti disebut di mukadimah tadi apa jemaah? Kasirun minan nasi yajhalun, ya kan? Kasirun minan nasi yajhaluna azamatallah. Banyak orang-orang itu tidak mengetahui keagungannya Allah. Bahwa dia Ta'ala itu punya azamah, dia Ta'ala tidak mau dilanggar keharamannya. Enggak mau dilanggar larangan-larangannya, kan gitu. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yaitu untuk ayat yang ke-12 untuk firman-Nya Allah, inna batsya rabbika lasyadid. Dihitung ya harokatnya, kata yang salah dilingkari ya. Inna uqubatahu li ahlil jaraimi wadzunubil idzami laqawiyatun syadidatun wa huwa bil mirsadi lidzalimin. Dan seterusnya. Terus yang ke-13 ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Innahu, dhamir huwa kembali ke Allah. Sesungguhnya Allah, innahu huwa yubdi'u, dari abda'a yubdi'u ibda. Innahu huwa artinya innahu huwal munfaridu. Ya, dipahami bentuk innahu huwa. Innahu huwa artinya innahu huwa al munfaridu. Di seperti ini juga bentuk hasr, ya kan? Bentuk hasr. Sesungguhnya dialah satu-satunya zat yang yubdi. Yang ibda'il khalqi, zat yang menciptakan makhluk dari permulaan. Wa yu'idu, dan juga di dalam i'adah, di dalam menghidupkannya kembali. Dia Ta'ala adalah innahu huwa al-munfaridu. Dialah zat yang satu-satunya, yakni fala musyarika lahu fi dzalik. Fala musyarika lahu fi dzalik, dia al-munfaridu, la musyarika lahu fi dzalik, tidak ada dalam hal itu tidak ada satu orang pun musyarik. Tidak ada satu pun yang berserikat. Ya, yang berserikat bersama dia Subhanahu wa taala. Dialah zat yang al-munfaridu yubdi'u wa yu'id. Al-munfaridu bi ibda'il khalqi wa i'adati. Ya. Ini semua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fatifillah, kita harus memahami dosa-dosa yang kita kerjakan juga sebagaimana yang manusia kerja secara umum. Bila itu belum ditindak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipahami dia Ta'ala wa huwa bil mirsad. Dan dia Ta'ala Maha kuat. Dialah yang satu-satunya zat yang yubdi'u wa yu'id. Ya kan? Dia satu-satunya yang yubdi'u wa yu'id. Kemudian dengan tempo yang Allah berikan ini, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa enggak langsung ditindak, itu hendaknya kesempatan untuk bertaubat. Ya. Kita jangan salah menilai. Jangan menilai, oh berbuat pelanggaran itu dibiarkan. Oh melanggar itu tidak mengapa. Jangan. Itu bahaya. Karena dia Ta'ala wa huwa bil mirsad lidzalimin. Tetapi jika dia bil mirsad, memberikan yumahil, dia memberikan tamhil, memberikan tempo, memberikan waktu, itu hendaknya kesempatan untuk bertaubat. Oleh karenanya dia Ta'ala setelah menerangkan kepada kita seperti itu, dia mengatakan sifat-sifatnya yang agung. Di antara sifat-sifat yang agung, dia adalah mengampuni dosa. Ini menunggu siapa yang bertaubat. Nah, memberi kesempatan misalnya, memberi kesempatan siapa yang bertaubat. Jadi jika orang yang berbuat pelanggaran,
melanggar iman, melanggar kesyirikan, meninggalkan iman, ya kan? Melanggar kufur, meninggalkan iman, melanggar syirik, ya kan? Meninggalkan tauhid, melanggar kemaksiatan, meninggalkan ketaatan, itu kalaupun tidak seketika ditindak oleh Allah, itu dalam rangka anugerah Allah memberi kesempatan bertaubat. Maka Allah iringi dengan firman-Nya, apa jamaah? Wa huwal ghafurul wadud. Nah, wa huwal ghafurul wadud, kan gitu. Apa al-ghafur? Al-ghafur adalah alladzi yaghfirudz dzunuba jami'aha. Al-Ghafur adalah zat yang mengampuni dosa-dosa semuanya. Tapi tidak mutlakon, tetapi muqayyadan. Ada takyidnya, ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau kepingin dosa-dosa semua diampuni. Apa syaratnya? Liman taba, bagi orang yang bertaubat. Adapun jika hingga meninggal dunia dia nggak bertaubat, ya maka dosa-dosa syirik, dosa-dosa kufur, dan yang setingkat dengannya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Dia ampuni hanya dosa-dosa yang tingkatan di bawahnya, itu pun hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang. Berbeda kalau liman taba. Kalau orang yang bertaubat, maka Dia Ta'ala Al-Ghafur. Dialah zat yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya, ya. Tapi liman taba, orang yang bertaubat sebelum meninggal dunianya. Demikian juga Dia Ta'ala selain yaghfirudz dzunuba jami'aha liman taba, Dia juga wa ya'fu 'anis sayyi'ati. Dia juga memaafkan keburukan-keburukan. Memaafkan bila manusia ini tidak maksimal di dalam melaksanakan kebaikan, tidak maksimal di dalam meninggalkan larangan. Tapi maafnya Allah ini adalah juga tidak mutlak, tapi ada muqayyad. Bagi siapa? Liman istaghfarahu wa anaba. Bagi orang-orang yang mau istighfar, jadi orang-orang dia melazimi istighfar, mengakui dalam menunaikan perintah sering tidak maksimal. Ini namanya ya'fu. Jadi sering dia itu tidak mengetahui, oh aku kurang maksimal dalam menunaikan perintah. Aku belum maksimal dalam belajar, belum maksimal dalam beribadah. Nah, dia istighfar dan mau anabah dan mau rujuk, ya, mau inabah, mau kembali kepada ketaatan. Nah, gitu. Maka Dia Ta'ala ya'fu 'anis sayyi'at. Dia Ta'ala memaafkan keburukan-keburukan, memaafkannya dan enggak ditoleh olehnya. Nah, gitu. Ini Al-Ghafur, ya, itu mana Al-Ghafur. Adapun Al-Wadud, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Wadudu alladzi yuhibbuhu ahbabuhu. Mahabbatan la yushbihuha syai'un. Simak ya, bacaannya juga diperhatikan. Kata yang ada salah dilingkari, ini diperbaiki, nanti didiskusikan ya. Di dalam grup boleh. Nanti menurutmu benar kok beda sama Ustadz, ya nanti didiskusikan, ditanyakan dalam grup boleh ya. Al-wadudu alladzi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha syai'un. Sini al-wadudu adalah zat yang dicintai. Sini mana al-wadudu adalah zat yang dicintai oleh para kekasihnya dengan kecintaan yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ya gitu. Jadi kecintaan para kekasih-kekasih Allah dalam mencintai Allah itu kecintaan yang puncak. Kecintaan yang utama dan pertama, kecintaan yang tidak diserupai oleh sesuatu apapun. Beliau jelaskan, fakama annahu la yushabihuhu syai'un fi sifatil jalali
wal jamali wal ma'ani wal af'ali famahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi atabi'atu ini menaati mahabbatuhu di marfu ya, atabi'atu di famahabbatuhu atabi'atu lidzalika la yusbihuha syai'un min anwa'il mahabbi. Ya, ini ikhwah. Jadi beliau jelaskan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagaimana bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah di dalam sifat-sifat al-jalal, al-jamal, al-ma'ani, al-af'al. Demikian juga kecintaan kepada Allah, ya, demikian kecintaan kepada Allah ini mahabbatuhu ini apa jamaah? Idhofatu masdar ila maf'ul. Idhofatu masdar ila maf'ul. Kecintaan kepada Allah itu di dalam hati orang-orang pilihannya. Yang kecintaan kepada Allah itu mengikuti hal itu, mengikuti ini, mengikuti sebagaimana la yusabihuha syai'un fi sifatil jalal. Ini la yusbihuha syai'un min anwa'il mahab. Jadi kecintaan kepada Allah itu tidaklah ada sesuatu pun yang menyerupainya, sesuatu pun dari macam-macam yang dicintai. Jadi kita mencintai Allah, mahabbatullah. Juga manusia mencintai rumah, mencintai istri, mencintai kekayaan, namanya mahab. Nah, maka kecintaan kepada Allah itu tidaklah diserupai oleh kecintaan macam-macam kepada rumah, kepada istri, kepada kekayaan. Itu semua tidak boleh menyerupai, menyamai dalam manusia itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sifatul jalal wal jamal wal ma'ani wal af'al ini tidak ada sesuatu pun yang diserupai, ya, tidak ada sesuatu pun yang diserupai. Dia Ta'ala pemilik as-sifatul ulia, al-asmaul husna. Maka beliau jelaskan lebih lanjut di sini, akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, wa walihada kanat mahabbatuhu aslal ubudiyati. Oleh karena itulah, karenanya mencintai Allah, ya, ingat jamaah, para hamba mereka mencintai Allah, kecintaan hamba kepada Allah adalah aslal ubudiyah. Itu merupakan pokok penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Artinya wahia al-mahabbatul lati tataqaddamu jami'al mahabi wa taglibuha. Jadi kecintaan kepada Allah ini dia adalah satu-satunya kecintaan yang mendahului seluruh macam-macam yang manusia cintai. Kecintaannya kepada Allah ini hendaknya taglibuha, mengalahkan terhadap semua kecintaan yang lainnya. Jadi manusia mencintai apapun hendaknya tidak boleh dimenangkan. Hendaknya dia memenangkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Mengapa demikian? Iya, supaya bahagia. Karena orang itu jika tidak bisa demikian, dia nggak bahagia. Dia akan sengsara. Orang jika gagal mengedepankan cintanya kepada Allah, dia akan sengsara. Orang jika dia mementingkan kecintaannya kepada selain Allah, dia akan sengsara. Beliau terangkan lebih lanjut, ikhwati fillah, wa in lam yakun ghairuha taba'an laha kanat adzaban ala ahliha. Dan jikalau
kecintaan hamba ini kepada selain Allah. Misalnya jika kecintaan hamba kepada harta, kecintaan hamba kepada harta, wanita, kekayaan, ya kan gitu, jabatan, nah gitu. Jika kecintaannya hamba kepada semua yang selainnya Allah itu tidak lam yakun, tidak mengikuti kecintaannya kepada Allah, maka niscaya kecintaannya kepada harta, kepada jabatan, kepada wanita itu menjadi azaban. Itu menjadi siksaan bagi pecinta-pecintanya itu. Jadi orang yang mencintai wanita, tetapi kecintaannya kepada wanita itu tidak sesuai dan tidak mendahulukan kecintaannya kepada Allah, maka dia disiksa oleh Allah berupa dia di dunia ini mencintai wanita itu. Gitu. Dia mencintai acara-acara yang besar, tapi acaranya itu tidak selaras, nggak sesuai dengan syariat Allah. Yang wajib dia dahulukan, yang wajib dia cintai pertama kali. Nah, dia ingin menciptakan yang dianggap besar, dia cinta itu. Nah, maka itu namanya azaban ala ahliha. Itu namanya itu disiksa oleh Allah dengan cintanya itu. Itu siksaan yang besar. Yaitu siksaan di dunia bagi mereka-mereka yang tidak mencintai Allah, tidak mencintai iman, tidak mengutamakan tauhid, itu dia akan tersiksa dengan cinta-cinta yang ada di dalam hatinya, dinamakan dengan syahwat, ya kan gitu. Dia mendahulukan syahwatnya. Enggak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, gitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita beruntung alhamdulillah kalau bisa kita ini berhasil bisa mengedepankan kecintaan kita kepada Allah itu tataqaddamu jami'al mahab. Ini kenikmatan yang besar ya. Maka syukurilah. Kamu jangan merasa pesimis, kamu jangan merasa kecil, kamu itu besar. Karena bisa mengalahkan semua yang lain. Kecintaanmu kepada Allah bisa mengalahkan semua kecintaan yang lain. Itu nikmat yang besar. Itu namanya aslul ubudiyah. Itu namanya kamu jauh dari siksa. Itu namanya selamat dari siksa. Kalau kamu gagal mengedepankan cintamu kepada Allah, namanya azaban ala ahliha. Ya. Itu ucapkan baik-baik. Itu rahasia kebahagiaan ikhwati fillah yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah ya. Lalu masalah al-wadud, beliau terangkan lebih lanjut ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa ta'ala al-wadudu wal wadu. Hidayah itu adalah selain dicintai juga mencintai. Al-wadudu yang dicintai, al-wadu yang mencintai. Al-wadu li ahbabihi mencintai orang-orang yang mencintainya. Dia ta'ala al-wadud yang dicintai, juga al-wadu li ahbabihi mencintai yang mencintainya. Sebagaimana firman-Nya Allah, kama qala ta'ala yuhibbuhum. Ini Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, mereka mencintai Allah. Apa makna al-mawaddah? Mana al-mawaddah adalah ya al-mahabbatus shafiyah. Cinta yang bersih, cinta yang jernih. Itu cinta yang jernih, cinta yang bersih, cinta yang enggak campuran. Al-mahabbatus shafiyah. Demikian untuk tafsir al-wadud. Kembali kepada ayat wa huwal ghafurul wadud, gabungan dari al-ghafurul wadud jamaah. Wa fi hadza, apa hadza? Hadza gabungan. Gabungan al-ghafurul wadud. Sirrun latifun. Ada rahasia yang sangat lembut. Haitsu qarana al-wadud bil ghafur. Di mana dia di sini menggandengkan antara al-wadud dengan al-ghafur, al-ghafurul wadud. Kenapa digandengkan keduanya ini?
liyadulla dzalika ala anna ahlad dzunubi idza tabu ilallahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Ya gitu. Rahasianya adalah agar itu menunjukkan bahwasanya pelaku-pelaku dosa besar, pelaku-pelaku pelanggaran, jika memang mereka itu bertaubat kembali kepada Allah, maka berdasarkan ayat ini petunjuk yang terang, menerangi kehidupan manusia, jelas dan gamblang, bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka sekaligus mencintai mereka. Al-Wadud, ya kan? Al-Ghafur mengampuni, Al-Wadud nanti dicintai, ya kan gitu. Dia sekaligus dia Ta'ala mencintai mereka. Fala yuqalu bal tughfaru dzunubuhum wala yarji'u ilaihim al-wuddu. Bukan begitu. Bukan dikatakan diampuni dosanya, tapi cintanya enggak kembali. Bukan begitu. Sebagaimana yang berkata demikian itu ba'dul ghalidin. Nah, orang-orang yang salah paham itu. Yang betul adalah jika memang mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah mengampuni dan mencintai. Itu digandengnya Al-Ghafurul Wadud. Lalu beliau memberikan contoh, dalil dari sunnah, bahwa Dia Ta'ala itu sangat mencintai orang yang bertaubat. Tidak sekedar mengampuni dosanya orang yang bertaubat. Apa? Allah itu sangat mencintai hamba yang bertaubat, tidak sekedar mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dijelaskan, balillahu afrahu bi taubati abdihi hina yatub min rajulin lahu rahilatuh alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa ma yuslihuhu fa'adallaha fi ardi falatin muhlikatin fa'ayisa minha fattaja'a fi dhilli syajaratin yang tadirul mauta. Bahkan yang betul Allah itu adalah lebih gembira dengan sebab taubatnya hambanya ketika hamba itu bertobat, dibandingkan gembiranya seseorang yang dia bersama rohilahnya, bersama kendaraannya, yang di kendaraannya itulah makanannya, minumannya, dan apapun yang baik untuknya. Ternyata itu hilang darinya, menyesatkannya di suatu daerah, suatu padang pasir, suatu hutan belantara yang menghancurkan. Dia mencari kesana kemari, akhirnya ayisa minha, dia sudah putus asa, nggak ketemu, nggak jumpa. Maka dia akhirnya berbaring di bawah pohon menunggu mati. Ya, dia berbaring menunggu mati, udah mati aja. Dia udah putus asa. Ternyata apa jamaah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fa bainama huwa ala tilkal hal idza rahilatuhu ala ra'sihi. Ketika dia sudah demikian kondisinya, udah putus asa, udah mati aja begitu, idza tiba-tiba itu kendaraannya ada di samping kepalanya, ada di atas kepalanya. Fa akhadha bi khitamiha, dia pun langsung mengambil tali kekangnya. Nah, dia gembira sekali, sangat gembira, dia langsung mengambil kekangnya. Padahal itu udah pengen mati aja lah gitu. Nah, itu bahagianya orang tersebut. Namun demikian, fallahu a'dhamu farohan bi taubatil abdi min hadza bi rahilati. Namun demikian Allah itu jauh lebih gembira dengan sebab taubatnya hamba dibandingkan gembiranya orang ini dengan kembalinya hewan kendaraannya itu. Ya, maka ini adalah kecintaan Allah yang sangat besar kepada hamba yang bertaubat, tidak sekedar mengampuni dosa-dosanya. Hadza a'dhamu farahin yuqaddar. Ini hadis menjelaskan
mencoba mentakdirkan, memperkirakan seagung-agungnya rasa gembira. Ya, wah. Dengan demikian maka kita simpulkan di sini falillahu alhamdu wassana'u wa safwul widadi ma a'dhama birrahu wa aksara khairahu wa akzara ihsanahu wa ausa'a imtinanahu. Maka bagi Allah lah seluruh pujian, seluruh sanjungan, dan safwul widadi, jernihnya kecintaan. Jadi kecintaan di atas itu jernih, nggak kecampuran macam-macam. Jernih, betul-betul jernih, makanya bisa memandang dengan baik siapapun hamba yang bertobat, tidak sekedar dicintai, tidak sekedar diampuni, tapi dicintai juga olehnya subhanahu wa ta'ala. Karena safwul widad, karena jernihnya kecintaan dia. Jadi cintanya tidak kotor, cintanya nggak terhalang, cintanya tidak ada campuran. Maka bila hamba itu bertaubat, maka dia akan Allah cintai juga, tidak hanya diampun dosanya. Kesimpulannya, kita harus mengenal Allah, bahwa Dia Ta'ala itu alangkah besarnya kebaikannya, alangkah banyaknya kebagusannya, alangkah banyaknya dia dalam berbuat baik kepada kita, dan alangkah luasnya anugerahnya. Ya, itu wa huwal ghafurul wadud. Lalu sifat-sifat Allah yang berikutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dia Ta'ala dzul arsyil majid. Dia Ta'ala dzul arsy, sahibul arsy. Dia Ta'ala pemilik arsy. Sini al-majid dua bacaan. Yang pertama dibaca jar dulu sini. Yang pertama jar dulu. Sahibul arsy al-majidi al-azimi alladzi min azamatihi annahu wasi'as samawati wal arda wal kursiyya. Dia Ta'ala pemilik arsy yang agung. Pemilik arsy yang agung, yang keagungannya, yang di antara keagungannya adalah itu arsy-nya Allah meluasi, menjangkau lebih luas dibandingkan langit-langit, bumi, dan kursinya. Diterangkan dalam hadis, beliau sini terang secara makna, fahiya bin nisbati ilal arsy ka halqatin mulqatin fi falatin bin nisbati lisairil ardi. Maka dia dinisbahkan, ya, dinisbahkan, dibandingkan, nah ini langit-langit, ini kursi dinisbahkan kepada arsy, itu hanya sekedar seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Ya, dibandingkan dengan seluruh bumi. Yaitu seluruh bumi, langit, kursi itu hanya seperti cincin di padang pasir. Padang pasirnya apa? Arsy itu. Nah, gitu. Nah, itu ya, wah. Kemudian di sini kenapa kok dul arsy bukan dul ardi, dus sama? Iya, dia juga dul ardi, juga dus sama, ya. Juga dus syajar wal bihar. Tetapi khassallahul arsy bidzikri, menyebutkan dul arsy, ya, bukan hanya tidak kok dul ardi, tidak gitu. Nah, disebutnya al arsy di situ karena apa? Li azamati. Ya, memang karena keagungan arsy. Juga yang kedua, wali annahu akhassul makhluqati bil qurbi minhu ta'ala. Karena memang itu arsy, ini hukum milik arsy, ya. Karena arsy adalah makhluk yang paling khusus dengan kedekatan dari Allah. Jadi ini adalah makhluk yang paling khusus kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau hadza ala qiraatil jarri. Ini kalau dibaca jar, dzul arsyil majidi. Sehingga yakunu al-majidu na'tan lil arsy. Jadi al-majidi itu menaati arsy. Wa amma ala qiraati raf'i, adapun yang dibaca rafa, dzul arsy al-majidu, fa innal majid, maka al-majid adalah na'tun lillah. Jadi Allahu al-ghafurul wadudu, Allahu dzul arsy, Allahu al-majidu gitu.
Dan mana al-majidu itu adalah sighah mubalaghah dari al-majdu. Apa al-majdu? Sa'atul awsafi wa adhamatuha. Maha luas sifat-sifatnya dan keagungannya. Lanjut ikhwah, keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sini beliau jelaskan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Keagungan Dia Subhanahu wa taala adalah fa'alul lima yurid. Dia Ta'ala maha kuasa berbuat apa saja yang dikehendakinya. Jadi mahma arada syai'an fa'alah. Mahma apapun yang Dia kehendaki, Dia bisa mengerjakan. Kuasa mengerjakan. Ida arada syai'an qala lahu kun. Jika Dia Ta'ala itu menghendaki apapun yang dikehendaki, Dia hanya berkata kepadanya, kun jadilah. Fayakun. Niscaya terjadi apa yang Dia inginkan. Nah gitu. Ini karena keagungan Dia Ta'ala. Karena kekuasaan Dia Ta'ala. Ya, karena Dia maha luas ilmunya. Maha luas kemampuannya. Yang dengan luasnya ilmu dan kemampuan, Dia cukup bilang kun, jadilah apa yang Dia inginkan. Yang seperti ini hanya Allah. Misalkan walaisa ahadun fa'alan lima yuridu ilallah. Tidak ada seorang pun yang bisa fa'alan lima yurid kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makhluk enggak sebegitu. Kenapa? Kalau makhluk begini, fa'inal makhluqati walau aradat syai'an fa'innahu labudda li iradatiha min muawinin wa mumaniin. Karena makhluk-makhluk ini seluruhnya tanpa kecuali, jika ini makhluk menghendaki suatu hal, pastilah ada terhadap yang Dia kehendaki itu, ada muawin, ada mumani. Ada yang harus menolongnya, dan ada yang merintanginya. Wallahu la muawina li iradati. Allah Ta'ala untuk melaksanakan apa yang Dia inginkan, tidak perlu muawin, enggak perlu penolong. Beda dengan makhluk. Demikian juga wala mumani alim lahu mimma arad. Juga tidak ada yang bisa merintangi apapun yang Dia kehendaki. Itu Dia Ta'ala. Jadi kalau orang itu untuk punya suatu kehendak agar terjadi, dia perlu penolong dan perlu untuk menyelesaikan penghalang-penghalang. Nah, kalau Dia Ta'ala tidak perlu penolong untuk mewujudkannya dan juga tidak ada yang bisa mampu menghalang-halanginya. Nah, itu ikhwah untuk tafsir fa'alun lima yurid di antara keagungan Allah Ta'ala, dan itu mengakhiri di sini tentang keagungannya Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya ikhwah, summa dzakara min af'alihi adalati ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh. Kemudian Allah Ta'ala di sini menjelaskan, menyebutkan perbuatan-perbuatannya Allah Ta'ala, perbuatan yang menunjukkan bahwasanya para rasul itu benar di dalam apa yang mereka bawa. Jadi benarnya apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, untuk menerangkan benarnya apa yang dibawa oleh para rasul, sini Allah menyebutkan di sini jamaah dalam ayat yang berikutnya, ya, firman-Nya Allah yang ke-17 Al-Buruj. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud. Kan itu. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum al-junud, kaum-kaum para penentang, seperti Fir'aun dan seperti kaum Samud. Wa kaifa kadzabu al-mursalin. Bagaimana dibenarkan mereka mendustakan para rasul? Faktanya adalah faja'alahumullahu minal muhlakin. Faktanya Allah menjadikan mereka termasuk orang yang dibinasakan, ya kan? Itu fakta.
Jadi fakta adalah Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Ini menunjukkan tidak mungkin dibenarkan perbuatan mereka mendustakan para rasul. Seharusnya lah dengan dibinasakannya mereka oleh Allah, itu orang-orang yang lain, orang-orang yang sesudahnya hendaknya mengerti, oh apa yang Rasul bawa adalah benar. Apa yang Rasul bawa adalah jujur, jangan mendustakan, benarkanlah. Nah gitu. Apa yang Rasul bawa kalau mendustakan, itu tidak mungkin dianggap sukses. Pasti akan dibinasakan. Sebagaimana faja'alahumullahu minal muhlakin. Namun demikian ya wah, ternyata balil ladzina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu selalu mendustakan. Ai la yazaluna mustamirrina ala takdzib wal inadi. La tanfa'u fihim al ayatu wa la tujdiladayhim al idatu. Tetapi mereka orang kafir itu selalu terus-menerus mendustakan dan menentang seluruh ayat, bukti-bukti tidak bermanfaat. Seluruh nasihat-nasihat al-mau'idah, targhib wa tarhib la tujdiladahim, tidak berguna di sisi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu min waraihim muhit. Ingat, mereka enggak boleh merasa aman. Karena apa? Allah min waraihim muhit. Allah itu mengepung mereka dari belakang mereka. Min wara, dari belakang mereka. Qad ahata bihim. Allah telah mengepung mereka, meliput mereka. Secara apa? Secara ilman wa qudratan. Secara ilmu dan kemampuan. Jadi Allah ilmunya mengepung mereka, kemampuannya mengepung mereka. Nah gitu. Ini muhitun ai ahata ilman wa qudratan. Sekaqauli ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Ya, Dia Ta'ala itu mengawasi orang yang berbuat pelanggaran, dan Dia Ta'ala memberikan tempo, tapi jika tiba waktunya pasti itu semua akan disiksa dan diadili olehnya subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ini, ya, dalam ayat akhwatifillah, dalam kisah hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balilladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit, fafihi, maka di dalamnya ya ikhwah ada al-wa'id asyadidu lil kafirin min uqubati man hum fi qabdatihi wa tahta tadbirihi. Di sini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang kafir untuk mendapatkan siksaan dari Allah yang mereka orang-orang kafir itu sebetulnya di dalam genggamannya, di dalam pengaturannya yang selayaknya mereka nggak boleh kafir, ya kan gitu. Selayaknya mereka membenarkan Al-Quran, membenarkan apa yang Rasul bawa. Karena apa? Al-Quran bal huwa Qur'anun majid. Itu Al-Quran yang majid, jangan didustakan. Itu Al-Quran yang majid. Apa majid? Wasi'ul ma'ani azimuha. Itu adalah majidun, Al-Quran yang luas makna-maknanya, luas kandungan-kandungannya, dan agung sekali. Kasirul khairi wal ilmi. Al-Quran banyak sekali kebaikan dan ilmu-ilmunya. Lagi ini Al-Quran fi lauhim mahfud, di dalam lauh yang mahfud, dijaga minat taghir wa ziyadah wa naqas, dijaga dari perubahan, penambahan, dan pengurangan. Mahfudun minas syayatin, juga dijaga dari syaitan. Lauh wa huwa lauhul mahfud alladzi qad asbatallahu fihi kulla syai'. Lauh mahfud yang di dalamnya Allah Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu. Nah, di semua keterangan ini hada yadulu ala jalalatil Qur'ani wa jazalatihi
wa rif'ati qadrihi indallahi ta'ala wallahu a'lam. Ini semua menunjukkan agungnya Al-Qur'an ya, dan menunjukkan banyaknya ilmu dan kebaikannya Al-Qur'an, tinggi kadarnya di sisi Allah Subhanahu, tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Tamma tafsir surah. Ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, akhir dari surat Al-Buruj. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu memberikan faedah-faedah kepada kita yang sangat banyak ya. Itu memberikan kita banyak faedah-faedahnya. Seperti ini faedahnya, bisa nanti antum ketahui ikhwah ya, itu faedah-faedah dari surat ini bagian akhir ya sini. Ya, silahkan nanti antum baca ikhwah rahimani wa rahimakumullah, faedah-faedahnya ya. Ini faedah-faedahnya. Demikian kita akhiri ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.